Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan penjelasan mengenai tujuan Allah menciptakan langit dan bumi serta menciptakan jin dan manusia. Baiklah pemirsa, kita mulai dengan surat Hud ayat 7. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in kunta innakum mab'utsuna min ba'dil maut la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya seperti itu di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Harusnya sebelum penciptaan langit dan bumi di atas air, pertama makhluk Allah ciptakan adalah air. Kemudian ars yang diletakkan di atas air, maksudnya arsnya meliputi air. Air adalah awan yang mengandung udara, sedangkan ars adalah langit. Jadi ars yang meliputi air adalah langit yang meliputi awan. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya karena masih merupakan debu. Debu ini asalnya dari air atau awan yang mengandung udara meledak menjadi debu atau dukan yang sangat panas. Kemudian debu atau dukan tersebut berputar dan menggumpal menjadi planet-planet dengan berbagai macam bentuk, ukuran dan warna. Kemudian planet-planet itu menjadi galaksi-galaksi sebagaimana yang disebutkan di dalam teori Big Bang. Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj 18. Yang artinya, apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohonan,
binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia sujud kepada Allah. Mereka semuanya sujud kepada Allah. Artinya mereka hidup. Wa kasirun haqqu alaihi al-adab. Dan banyak di antara manusia telah ditetapkan azab atasnya. Mengapa? Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 menerangkan yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Di dalam surat Al-An'am ayat 46 yang artinya, katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup mata hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Kemudian mereka tetap berpaling. Di dalam surat Hud ayat 118, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih. Mereka senantiasa berselisih pendapat karena hati mereka diuji dengan keburukan dan kebaikan yang sebenar-benarnya. Di dalam surat Hud ayat 119, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhannya, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Sesungguhnya tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk memberikan rahmat kepadanya, baik rahmat di dunia maupun rahmat di akhirat. Rahmat di dunia berupa petunjuk, yaitu Al-Quran, sebagaimana firman-Nya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan rahmat Allah di akhirat yang ada di bumi Sidratul Muntaha, yaitu berbagai macam kenikmatan dan kerajaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 20 dan surat Az-Zumar ayat 20. Surat Al-Insan ayat 20. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'imma wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan besar. Di dalam surat Az-Zumar ayat 20 yang artinya, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi atau kamar-kamar. Di atasnya dibangun pula kamar-kamar yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Kembali kepada surat Hud ayat 118-119. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhannya,
Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Oleh karena itu, agar Allah memberikan rahmatnya, kita harus beribadah kepadanya. Salah satunya ialah dengan mendirikan sholat untuk memohon ampunan dan surganya. Di dalam sholat, kita harus mengenal Allah, harus bermarifat, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fatihah 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah, tentunya kita akan bertanya, seperti apa Allah itu? Sebagaimana disebutkan dalam surat An'am 103 dan surat Al-Hadid ayat 3 dan surat As-Surah ayat 11. Di dalam surat Al-An'am 103, La tudrikuhul absara wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Dialah maha halus karena Allah bukanlah materi. Di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Wa huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang awal, maksudnya Allah tidak berawal karena Allah maha halus. Allah bukan materi. Dialah yang akhir, maksudnya Allah tidak berakhir karena Allah maha halus. Allah bukan materi. Yang zahir, maksudnya Allah maha tinggi sifat dan ciptaannya. Yang batin maksudnya Allah maha halus. Di dalam surat As-Surah ayat 11, Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Karena Allah maha halus dan Allah bukanlah materi. Baiklah, kita lihat surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan langit dan bumi, gunung-gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang merayap dan banyak dari golongan manusia. Dan juga Allah telah memberkahi bumi ini dan bumi Sidratul Muntaha yang di dalamnya ada surga dan neraka sebagai tempat tinggal yang terakhir atau akhirat bagi manusia dan jin. Kemudian kita bertanya, di manakah Allah? Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 4 dan surat Yunus ayat 3. Di dalam surat Al-Hadid ayat 4, Waladhi halaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yuliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'ikum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy, maksudnya Allah meliputi arsy-Nya.
Di dalam surat Yunus ayat 3, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu. Maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi Allah bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 3, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rahmat Allah yang ada di dunia bersifat umum. Semua makhluk hidup mendapatkannya. Tetapi ada salah satu rahmat Allah yang ada di dunia ini yang tidak semua manusia dan jin mengetahuinya, yaitu yang berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat inilah yang akan mengantarkan manusia dan jin untuk mendapatkan rahmat yang sangat besar yang ada di akhirat, di bumi Sidratul Muntaha, yang berupa berbagai macam kenikmatan dan kerajaan besar, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insan dan surat Az-Zumar ayat 20. Di dalam surat Al-Insan ayat 20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan apabila kamu melihat di sana di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan besar. Di surat Az-Zumar ayat 20, lakinil ladina taqu rabbahum lahum ghurufun bil fawqiha ghurufun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Tetapi orang-orang yang bertakwa pada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Menyembah Allah maksudnya meminta ampunan dan keriduannya. Meminta pertolongan maksudnya meminta perlindungan, meminta petunjuk jalan yang diridhoinya, yaitu jalan menuju rahmat Allah, surganya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Di dalam surat Thaha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Di dalam surat An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 6, Ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang diridhoi Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi Allah. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini sedang menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Oleh karena itu, agar kita selamat, kita memohon pertolongan kepada Allah agar di dalam menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim, mengarungi hidup di dunia ini tidak tergelincir. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu untuk memohon ampunan dan keriduannya, dan di dalam sholat
harus benar yang dimohon. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 21 dan surat Al-Imran ayat 133. Di dalam surat Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddatil ladzina amanu billahi wa rasuli dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Di dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat-ayat di atas telah menjelaskan bahwa di dalam sholat yang dimohon adalah ampunan dari Allah dan surganya. Baiklah, kita lanjutkan surat Al-Fatihah ayat 7. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Banyak orang yang beribadah kepada Allah mengerjakan yang tidak diperintahkan, sebagaimana firman-Nya di dalam surat As-Surah 20. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Di dalam surat Al-Isra ayat 18, yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Di dalam surat Al-Isra ayat 19, yang artinya, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Di dalam surat Al-Imran ayat 145, yang artinya, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan pahala dunia, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula padanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur adalah mereka yang ibadahnya menginginkan pahala akhirat. Manusia hidup di dunia ini diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Di dalam surat Al-Anbiya 35, yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kembali kepada Allah adalah kembali kepada rahmatnya, surga, dan kembali kepada azabnya, neraka. Hal ini tergantung pada amal perbuatan mereka di dunia. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur.
yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa, lagi maha pengampun. Orang yang amalnya baik, maka dia akan mewarisi surga Firdaus yang ada di bumi Sidratul Muntaha. Di alam semesta ini, Allah menciptakan dua bumi, yaitu bumi yang kita tempati sekarang dan bumi Sidratul Muntaha yang ada di langit ketujuh, yang telah dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Di bumi Sidratul Muntaha ada surga dan neraka. Dan di dalam surga Allah telah menyediakan berbagai macam kenikmatan dan kerajaan besar untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm dan surat Al-A'raf. Surat An-Najm ayat 13 yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Jadi jelas di sini surga tempat tinggal itu adanya di bumi Sidratul Muntaha. Kemudian di mana neraka itu? Kita lihat surat Al-A'raf 46 yang artinya, dan di antara kedua penghuni surga dan neraka adalah batas. Dan di atas Al-A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari kedua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyuruh penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Di antara surga dan neraka ada batas, yaitu bukit yang tinggi yang disebut Al-A'raf. Baiklah, kita lanjutkan pemirsa. Al-A'raf ayat 47. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu." Ketika orang yang bertakwa meninggal dunia, maka ia akan ditempatkan di taman-taman surga di bumi Sidratul Muntaha. Mereka hidup sebagaimana layaknya mereka hidup di dunia. Hal tersebut disebutkan dalam hadis. Maka pilarkanlah permadani dari surga, dan dandanilah ia dengan pakaian dari surga. Bukakanlah baginya sebuah pintu surga, maka sampailah kepadanya bau wangi dan keindahannya. Dilapangkan alam kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, wangi baunya, lalu dia berkata, "Berbahagialah dengan perkara yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan." Dia pun berkata, "Siapakah kamu?" "Wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Hadis riwayat Ahmad. Dalil syar'i mengenai orang-orang yang meninggal di dalam surat Al-Baqarah ayat 154 yang artinya, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Di dalam surat Ali Imran ayat 169, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Di dalam surat Ali Imran 170, "Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka
dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di dalam surat Al-Imran 171, mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Di dalam surat As-Surah ayat 22, kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan, sedang siksaan menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh berada di taman-taman surga.